Iya, halo Dek. Kalau biasa sih orang-orang panggilnya Pia, jadi Kak Pia saja. Supaya lebih akrab. Ya, jadi kalau ditanya tentang profil perusahaan dari kakak, nama perusahaan kakak itu perusahaan mode yang dimana bergerak di bidang fashion. Nah, bukan hanya tentang fashion, tapi aksesoris tentang fashion juga kakak buat. Seperti kayak misalnya mungkin kalau hijabers kan ada Eee, bros begitu, terus kadang ada juga gelang, lalu, apalagi seat belt, pokoknya yang kayak begitu-begitu Kakak produksi dan, usahanya Kakak ini sudah saya rintis dari tahun 2016, jadi di tahun ini usianya sudah 4 tahun berjalan, tapi, walaupun baru walaupun baru itu prestasinya sudah tidak bisa diragukan lagi ya deh, jadi sudah banyak sekali hal-hal yang, dicapai sama perusahaan Kakak begitu. Terus awal mulanya juga perusahaan Kakak hanya diperuntukkan untuk perusahaan rumahan saja ya dan memproduksi beberapa barang untuk iseng-iseng, tapi lama-kelamaan banyak yang minati, jadi lebih dikembangkan dan jadi sebesar sekarang. Ya, jadi kalau misalnya ditanya motivasi apa yang bikin saya tertarik untuk mulai membangun usaha My Mode ini, kayak awalnya itu kayak nggak sengaja lihat di TV ada anak muda yang berprestasi, terus berani, kok bisa sih berani terjun atau keluar dari zona nyamannya dia, terus kok bisa sih dia masih muda tapi sudah menghasilkan uang sendiri, terus ndak lagi jadi beban orang tua begitu. Dari pemikiran-pemikiran seperti itu, cukup lama saya berpikir bahwa apa yang harus saya kembangkan, lalu, apa yang harus saya lakukan supaya saya bisa kayak mereka-mereka yang sukses di usia muda. Nah, eee, terus nggak lama, saya sadari bahwa saya sangat menyukai dunia fashion. Terus ada juga teman yang menyarankan kenapa ndak ambil suatu bisnis yang bergerak di bidang fashion. Terus lama-lama, oh ya juga ya, eee, dan awalnya takut, tapi karena ada dorongan juga dari keluarga, teman, dan orang-orang terkasih, jadi mencoba untuk memberanikan diri. Eee, jadi kayak yang Kakak bilang ya, banyak sekali sudah prestasi yang perusahaan kami raih maksudnya. Salah satunya itu kayak kita sudah pernah mengajukan sebuah desain, fashion ke ajang berbakat di luar negeri dan ternyata kita masuk ke peringkat kedua setelah Paris, seperti itu. Setelah itu banyak sekali apa namanya, industri-industri mode dari seluruh wilayah Indonesia maupun luar negeri, menawarkan beberapa kerjasama kepada perusahaan kami seperti itu dan, perusahaan kami juga beberapa kali ditunjuk pada event Indonesian Fashion Week untuk menampilkan beberapa ikon produksi kami dan itu sempat juga diminati dan dilirik oleh beberapa industri fashion tanah air juga mancanegara. Iya, betul sekali. Jadi kalau misalnya kita berbicara tentang isu, sudah banyak sekali isu yang My Mode ini dapatkan. Maksudnya kayak bukan hanya satu 2 isu, tapi sudah ribuan isu, apalagi bertahun-tahun. Tapi ada beberapa isu yang kayak, salah satunya itu kayak, kita dituding menggunakan bahan yang kurang berkualitas, lalu bahan yang ilegal. Terus yang kedua juga kita dituding melakukan pelayanan kepada konsumen yang tidak sopan dan tidak ramah seperti itu. Jadi dua isu itu yang menjadi langganan kami setiap tahun dan membuat kami seperti kenapa bisa padahal secara internal kami rasa hal-hal tersebut tidak kami dapatkan di dalam perusahaan kami seperti itu. Oke, kalau misalnya ditanya isu tersebut apakah pure dari perusahaan atau dari pihak-pihak luar, maka, pihak kami akan tegas menjawab bahwa isu tersebut diciptakan oleh pihak-pihak asing atau pihak luar, yang di mana mungkin mereka ingin sekali menjatuhkan, perusahaan kami karena sudah
seperti yang saya jelaskan tadi, perusahaan kami merupakan salah satu perusahaan lokal yang berhasil mendunia dan bekerja sama dengan perusahaan asing. Jadi, kita mengingat kembali bahwa banyak sekali juga industri mode di Indonesia, bukan hanya satu. Jadi persaingan yang begitu ketat membuat, orang-orang luar begitu semangat untuk menciptakan isu-isu yang seperti itu. Oke, sebenarnya kalau misalnya kita, ditanyai mengenai hal apa saja sih yang sudah kita lakukan untuk menepis isu-isu yang, terlanjur kami dapatkan, bahwa banyak sekali dan sudah sampai capek kita menangani isu-isu tersebut karena kami pikir, walaupun kita tepis atau seperti apa, isu tersebut akan selalu, eee, datang. Tetapi, untuk kali ini karena kami pikir teknologi dan, media sosial yang sudah berkembang pesat serta menjadi makanan sehari-hari dari masyarakat, kami berpikir bahwa ada baiknya kita melakukan kerjasama dengan media partner seperti yang saya, lakukan sekarang. Saya melakukan konferensi pers dengan media Anda dan, melakukan penjelasan bahwa sebenarnya perusahaan kami merupakan masih, stabil dengan pelayanan yang maksimal dan efektif, lalu ramah, terus bahan-bahan yang dibilang berkualitas dan izinnya memang, tertera jelas. Selain itu, kami juga telah merencanakan dengan pihak humas perusahaan kami untuk membuat video dimulai dari pemilihan bahan, lalu pembuatan, produksi barang, terus pengemasan, penyajian, hingga ke tangan konsumen, serta pelayanan dari staf kami kepada konsumen. Kita semua akan tampilkan, semuanya, hal-hal yang saya sebutkan tadi di berbagai platform media kami dan media partner, seperti itu. Oke. Jadi sebenarnya kalau yang namanya rasa takut itu manusiawi, eee, ja pesan saya sih hanya berani. Kalau misalnya kita sudah berani, maka hal apa saja itu akan kayak bisa kita lakukan, terus kita coba, seperti itu. Oh, iya iya. Oke deh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.